Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula aku berkata kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku ada di tengah-tengah mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Kita merayakan Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Mengapa harus ada perayaan seperti ini? Bukankah Alkitab ini sudah biasa sekali bagi kita? Tentu di mana-mana ada himbauan supaya kita rajin membaca Alkitab, terutama di bulan September ini. Dan lebih tidak enak lagi, ada banyak orang mengatakan orang Katolik tidak baca Alkitab. Itu omongan ngawur. Alkitab ini bukan sekedar buku yang dibaca. Apakah Anda pernah membaca Alkitab dari depan sampai belakang? Saya pernah. Ingatkah semuanya isinya? Tidak ingat. Itu seperti orang yang makan makanan satu panci besar, berharap bisa bertahan 2 bulan. Firman Tuhan bukan seperti itu. Itu pikiran manusia. Menghafal makin banyak tahu dan makin mampu melakukannya. Benarkah? Tidak sedikit orang yang berbuat jahat membaca Alkitab juga. Dia kalau terima pesan di WA-nya yang isinya Alkitab, juga dia kirim-kirimkan ke orang lain. Apakah itu menandakan bahwa dia mengerti Alkitab? Jadi bukan sekedar buku. Kita tidak perlu langsung membaca begitu banyak. Setiap kali kita misa, kita sudah membaca Alkitab. Coba kita lihat dari awal ketika membuat tanda salib. Dasarnya dari mana? Dari Alkitab. Jadi ketika kita membuat tanda salib dan mengatakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita sedang melaksanakan isi Alkitab. Kita memulai doa kita dengan isi Alkitab. Di mana adanya? Ketika Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, Bapa, Putra dan Roh Kudus hadir. Ketika Yesus mendekati waktu naik ke surga, dia mengajar murid-muridnya
Baptislah orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Dari situ dasarnya. Jadi setiap kali misa kita sudah baca Alkitab, meskipun tidak baca semuanya, dan memang tidak perlu semuanya. Setelah itu imam akan menyampaikan salam damai sejahtera kepada umat. Dari mana? Dari ketika Yesus bangkit, ia kembali kepada murid-muridnya, ia memberi salam damai kepada mereka. Paulus juga dalam suratnya menyapa umat dengan salam damai dan sejahtera. Jadi itu adalah Alkitab. Ketika kita mengakui dosa kita dengan menyanyikan Kyrie atau membacakan Kyrie, Tuhan kasihanilah kami. Dari mana? Dari kisah seorang buta yang berteriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi sekali lagi itu Alkitab. Jadi jangan percaya kepada orang yang mengatakan orang Katolik tidak baca Alkitab. Kita baca ini. Dan apa yang kita buat dalam misa ini dari Alkitab. Lalu kita menyanyikan kemuliaan. Dari mana? Yaitu ketika Yesus lahir, para malaikat mewartakan kepada gembala-gembala kemuliaan kepada Allah di surga. Dan seterusnya. Kita berdoa salam Maria saja, itu isinya Alkitab. Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku? Ada tidak dalam kitab? Ada. Jadi barang siapa mengatakan Bunda Maria bukan ibu Tuhan, ini berarti dia tidak percaya Alkitab. Dia hanya hafal bagian yang dia suka saja. Memang kita harus mengatakan bahwa tidak mungkin manusia melahirkan Tuhan, tetapi manusia melahirkan kemanusiaan Tuhan. Itu pun atas perintah Tuhan sendiri. Tapi perintah ini bisa ditolak, tetapi Bunda Maria menerimanya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Perkataan Tuhan itulah Alkitab, itulah sabda Tuhan. Jadi Bunda Maria sudah sejak awal mengajar kita untuk taat kepada sabda Tuhan. Lalu kita masuk lagi ke bagian bacaan. Itu semua adalah diambil dari Alkitab. Memang ada juga para pastor yang terlalu kreatif. Bukan di sini, di tempat lain. Saya sudah mengikutinya. Misa bacaannya diganti dengan artikel dari koran, membahas isu-isu yang sedang tren pada saat itu. Itu ngawur. Alkitab ini ditulis kepada kita, kata Paulus, tujuannya adalah untuk mengajar kita, satu, menunjukkan kesalahan. Kalau kita baca dan kita merasa ada salah, maka itu jasa Alkitab. Memperbaiki kesalahan. Tentu saja menghimbau kita untuk mewartakan kabar gembira, kabar pengampunan, kabar keselamatan. Itu fungsi Alkitab. Maka bacaan misa adalah tetap bacaan misa, tidak bisa digantikan dengan apa saja. Kalau khotbah dibacakan artikel dari koran atau dari buku-buku, masih masuk akal. Tetapi bacaan pertama, kedua, dan apalagi Injil tidak boleh digantikan dengan yang lain. Waktu saya ikut misa itu, mahasiswa-mahasiswa yang ikut misa itu gembira. Wah, pastornya ngetren ya, gaul ya. Saya kepingin tinggalkan misa itu loh. Cuma saya sedang berpikir, kalau saya tinggalkan misa itu, nanti saya seperti Yudas. Yudas adalah orang pertama yang meninggalkan misa. Mengerti maksud saya? Ketika perjamuan terakhir, itu adalah misa kudus. Orang pertama yang lari, Yudas. Maka hati-hati, kalau kita misa belum selesai, belum berkat penutup, jangan lari. Itu kayak Yudas nanti. Saya punya gambarnya. Saya kepingin cetak besar-besar tempel di pintu. Tapi kembali lagi ke orangnya. Sudah lihat gambar, sudah dengar firman Tuhan, nempel tidak, nyantol tidak di otak.
Kalau tidak nyantol, ya nggak ada gunanya juga. Tapi moga-moga ada gunanya. Meskipun misalnya tidak berkenan di hati saya, karena tidak baca Alkitab, saya ikut misanya sampai selesai. Saya percaya, saya misa bukan untuk pastor itu. Rupanya seperti apa, perilakunya seperti apa, bukan urusan saya. Saya misa karena saya sedang memperingati kematian Yesus dan kebangkitannya. Saya sedang memperingati dia memberikan tubuhnya sendiri untuk saya makan, untuk menghidupkan saya. Itu iman saya, maka saya tidak meninggalkan misa. Ada banyak orang berpikir kalau sudah terima komuni, kita sudah boleh pulang. Belum selesai. Apalagi kalau kolektor ditaruh terakhir. Nah ini, menghindari kolektor. Ada tuh orang-orang yang kalau sudah waktu kolektor dia ke WC. Nanti dia balik lagi, kolektor sudah selesai. Yang seperti itu, ya sudahlah. Apa yang kau buat, itu yang akan kau tuai nanti. Setelah bacaan selesai, kita masuk persembahan. Berkali-kali kita baca dalam Alkitab, Yesus mempersembahkan dirinya. Kalau zaman dulu orang mempersembahkan korban tobat, ini karena mereka berdosa. Lalu yang dikorbankan adalah darah lembu atau domba. Tetapi Yesus datang sebagai sang imam sendiri, juga sebagai sang korban sendiri. Bukan lagi dengan darah binatang, tetapi dengan darahnya sendiri. Disitulah kita merayakan bagian persembahan. Ketika kita mendoakan doa kudus-kudus, ini diambil dari kitab Wahyu. Para malaikat, para tua-tua menyembah Tuhan dengan berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Lalu diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Ini diambil dari mana? Itu ketika Yesus masuk ke Yerusalem menunggangi seekor keledai. Ia disambut sebagai raja. Disitulah masyarakat bersorak-sorai, berteriak menyambut dia. Diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Dan setelah itu kita masuk ke doa syukur agung. Nah, doa syukur agung ini jelas ada di Alkitab. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, membagikan kepada murid-muridnya. Dan berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dan kita orang Katolik sungguh-sungguh percaya bahwa hosti itu sudah menjadi tubuh Kristus ketika ia dikonsekrir atau diberkati oleh pastor yang sedang misa. Kok bisa ya pastor merubah hosti jadi tubuh Kristus ya? Jelas kita dengar dalam Injil hari ini. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Yesus memberikan kuasa itu, bahkan perintah kepada murid-muridnya. Lakukan hal ini untuk mengenangkan daku. Demikian pula dengan anggur, diperbuat seperti itu. Maka ketika kita menerima hosti, atau apalagi kita menerima anggur, bersikaplah dengan hormat. Banyak orang tidak mempersiapkan diri dengan baik. Bahkan mungkin seorang imam juga kadang-kadang tidak mempersiapkan diri ketika merayakan misa. Itu adalah Tuhan sendiri yang hadir. Jadi konsekrasi doa syukur agung itu adalah isi Alkitab, bukan karangan paus, bukan karangan siapapun juga. Itu diberikan oleh Yesus dan dia buat untuk kita. Dan ia mau itu diteruskan oleh para pengikutnya. Lalu kita masuk ke doa Bapa kami. Nah, doa Bapa kami jelas adalah doa yang diajarkan oleh Kristus dari Alkitab. Jadi bayangkan, kita ikut misa sampai doa Bapa kami, sudah berapa banyak bahan Alkitab yang sudah kita baca. Jadi baca Alkitab ini bukan kalau saya mampu baca dari awal sampai akhir maka saya hebat.
Berapa banyak kita memahami isi Alkitab? Dalam bacaan pertama tadi dikatakan bahwa jika kita melihat orang berbuat salah dan kita mendiamkan itu, tidak berusaha menasihati dia, atau mungkin meminta temannya untuk menasihati dia, lalu orang itu binasa dalam dosanya, maka kita yang tidak mau ikut campur ini ikut menanggung dosanya. Itu jelas, Yeskel mengatakan itu. Dan itu ada di Alkitab. Jangan kita katakan, isi Alkitab semua saya percaya kecuali yang itu. Jadi kalau ada orang bersalah saya tidak mau tegur. Kadang-kadang memang tidak perlu kita tegur langsung. Kita bisa lewat orang lain. Jadi orang lain bisa menegur mungkin lebih baik. Kadang-kadang orang lain sudah tegur dia pun tidak mempan. Ya sudah. Tadi dalam Injil Yesus katakan, kalau sudah bicara 4 mata, sudah bawa saksi yang lain, sudah sampaikan kepada jemaat, dan dia tetap tidak mau bertobat, anggap dia orang yang tidak mengenal Allah. Saya mau bertanya, orang yang dianggap tidak mengenal Allah ini mampu tidak hafal Alkitab? Mampu. Banyak orang hafal Alkitab, ayat-ayat, tapi yang dia lakukan tidak sesuai. Apakah berguna di hadapan Tuhan menghafal itu? Tuhan lebih suka kita melakukan firman Tuhan daripada menghafal itu. Dari doa Bapa kami saja sudah begitu padat isinya, dan sangat tidak gampang kita melakukannya. Tapi ada satu bagian yang jangan pernah, ampunilah kami seperti apa? Kami pun mengampuni orang lain. Ini saja sudah susah buatnya. Padahal mengampuni orang ini keputusan siapa? Orang lain yang memutuskan itu? Tidak, saya sendiri yang memutuskan. Jadi saya punya kuasa untuk memutuskan bahwa saya mau mengampuni orang. Tapi ini pun tidak mau kita laksanakan, atau sulit kita laksanakan. Melaksanakan Alkitab ini jauh lebih penting, firman Tuhan. Kemudian kita masuk ke doa anak domba Allah. Dari mana diambil? Ketika murid-murid bertanya kepada Yohanes, sampai kapankah kami harus menunggu Sang Mesias itu? Dan Yesus muncul di depan. Apa kata Yohanes Pembaptis? Lihatlah anak domba Allah. Dari situ kita ambil. Setelah itu kita menerima hosti. Nah, kita berdoa untuk menerima hosti. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dari kisah apa itu? Itu dari seorang perwira. Ketika dia meminta Yesus menyembuhkan keluarganya, dia katakan, Yesus, Engkau cukup bersabda saja, tidak perlu datang ke rumah saya merasa tidak pantas. Saya ini seorang pimpinan, saya bisa perintah-perintah orang. Tetapi di depanmu, saya adalah hamba, perintah saya saja. Dia katakan cukup bersabda saja. Dari situlah kita ambil firman Tuhan. Ketika kita mengatakan, ya Tuhan, saya tidak pantas, dan seterusnya. Lalu kita terima tubuh Kristus. Imam mengatakan tubuh Kristus. Maka umat menjawab, amin. Amin itu artinya apa? Saya percaya, saya menerimanya dengan sungguh-sungguh. Tapi ada banyak orang terima hosti ini tidak bunyi amin, tidak jelas bunyinya. Bahkan kadang-kadang ada yang kamsia lagi. Ini yang saya heran ini. Saya juga tidak bisa kasih tahu, Bu, jangan bilang kamsia, Bu, bilang amin. Ada yang saya bilang tubuh Kristus, dia jawab juga tubuh Kristus. Bukan begitu. Liturgi ada caranya sendiri, jangan ubah-ubah sendiri. Kalau memang karena ketidaktahuanmu, maka baiklah kami beritahu supaya engkau memperbaiki. Amin artinya saya percaya. Jadi makanlah di depan saya ini. Kadang-kadang ada yang bawa pergi lagi. Kalau kebetulan saya lihat, kalau tidak lihat ya sudah dia bawa pergi. Di Pontianak, di gereja yang pernah saya pimpin,
Ada ibu-ibu yang bawa pulang, bawa ke tempat duduk. Anaknya 2. Dia taruh di mulut dulu. Sampai di tempat dia keluarkan lagi. Dia patahkan, dia kasih anaknya makan. Padahal belum waktunya terima komuni anaknya. Nah, ini tidak benar. Untung ada umat yang lihat dan melaporkan, lalu menasihati ibu itu. Kalau kita percaya ini tubuh Tuhan yang harus kita makan, makanlah di tempatnya. Jangan bawa-bawa pulang. Jangan merasa kalau ada tubuh Kristus di rumah saya, maka rumah saya lebih kudus, maka bawa satu simpan di rumah. Itu tidak benar. Anda lihat tidak semua gereja ada tabernakel. Bahkan kapel-kapel di biara-biara belum tentu ada tabernakel juga. Kalau ada tabernakel isinya hosti, ini adalah tempat yang diberkati oleh Bapak Uskup, ditabiskan. Jadi gereja bukan diberkati, ditabiskan. Jadi tabernakel ini diresmikan oleh Bapak Uskup. Jadi bukan sembarang orang bisa simpan hosti. Kita hanya bisa simpan dalam diri kita ketika kita terima hosti itu. Dan setelah kita terima komuni, kita mengucap syukur pada Tuhan. Ada orang bertanya pada saya, ini setelah terima komuni berdoa perlu lutut tidak? Saya katakan tidak perlu, duduk saja. Pertama, kalau engkau berlutut orang susah lewat. Kedua, engkau sudah terima Tuhan dalam dirimu. Dia bertahta di hatimu, engkau duduk dan berdoa saja. Doa apa? Mengucap syukur. Jadi bukan begitu terima komuni lalu wah macam-macam permintaan. Meskipun hari ini Yesus katakan 2-3 orang berkumpul dalam nama aku, meminta apa saja akan kuberikan. Bersyukur pada Tuhan, ia tinggal dalam diri saya. Menyadari Tuhan tinggal dalam diri kita, artinya kita mempunyai satu kekuatan baru untuk bersifat atau bersikap seperti Tuhan. Bagaimana cara bersikap seperti Tuhan? Bacalah Alkitab. Bulan September ini kita diberi kesempatan untuk lebih banyak membaca Alkitab. Tidak hanya dengan ikut misa, apalagi sekarang kita susah untuk ikut misa. Tetapi kita juga mengadakan pertemuan. Bagaimana pertemuan? Tentu ada cara-caranya. Dengan Zoom, dengan Google Meeting dan sebagainya. Kalau ngerti. Kalau tidak ngerti bagaimana? Ya sudah, baca sendiri saja. Alkitab ini tidak perlu kita bawa-bawa terus, baca tiap hari. Kita dengar satu ayat saja hari ini sudah peringatan pada kita. Apakah kita sudah melaksanakannya? Misalnya kalau engkau melihat saudaramu berbuat salah, tegurlah dia di bawah 4 mata. Apakah kita sudah melaksanakannya? Atau mau melaksanakannya? Yang sering kita laksanakan adalah ketika melihat orang bersalah, kita mulai membayangkan yang buruk-buruk tentang dia. Lebih buruk lagi, kita ceritakan pada orang kesalahannya. Ini artinya sama sekali tidak ikut Alkitab. Tidak apa gunanya banyak membaca. Tapi membaca tetap ada gunanya. Paling tidak nyantol 1-2 ayat Tuhan di otak kita, itu sudah bagus. Semoga kita merayakan bulan kitab suci ini dengan baik. Nanti setelah misa, saya akan membagikan buku ruah yang isinya adalah bacaan-bacaan misa tiap hari. Karena sudah sisa 1 bulan, persediaan sangat banyak. Anda boleh ambil saja, gratis, tidak usah bayar. Juga ada majalah-majalah menjemaat yang sudah berbulan-bulan menumpuk di sini dan tidak ada yang ambil. Silakan diambil dan dibaca di rumah. Saya pikir mungkin inilah bekal yang baik untuk kita menjalani bulan kitab suci ini. Bapak Uskup secara pribadi mengingatkan pada kita, mari kita aktif mengenal firman Tuhan dan melaksanakannya. Ada macam-macam perlombaan yang diadakan oleh Komisi Kerasulan Kitab Suci. Kalau Anda mau ikut, ikutlah. Dan mari kita senantiasa menjadi orang yang hidup dalam firman Tuhan, bukan dalam kata orang. Karena zaman sekarang ini, kata orang ini lebih berpengaruh bagi kita daripada kata Tuhan. Terima WA, terima berita apa saja, kita langsung percaya.
Kadang-kadang bingung, sekarang saya mau makan apa lagi? Makanan ini berbahaya, itu berbahaya, lalu takut makan lagi. Sekarang saya bagaimana menjaga kesehatan? Ada begitu banyak cara. Semua kita tonton videonya, semua kita catat, tapi tidak satu pun dilakukan. Kalau ada satu saja dilakukan dengan tekun, saya pikir akan lebih berguna bagi kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang hidup dalam firman Tuhan, dan karena firman Tuhan kita juga menghidupi orang-orang lain. Amin.